Living this life is only to serve the Lord our God. Do not squander the time that God has given us. Lord, make this life a blessing to many. Oh Lord God, use my life as your will, while I'm strong to do everything you ask me. When I can't do anything and you call me back home, I'll be so glad my life's become a blessing. Firman Tuhan berkata, ajarlah kami menghitung hari-hari kami ya Tuhan, hingga kami beroleh hati yang bijaksana. Mazmur 90 ayat 12. Hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini untuk melayani Tuhan. Jangan sia-siakan apa yang Tuhan beri. Hidup ini harus jadi berkah. Oh Tuhan, pakailah hidupku selagi aku masih kuat. Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi berkah. Ya Tuhan, pakailah hidupku selagi aku masih kuat. Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi berkah. Oh, bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi berkah. Happy Sunday, saudara-saudara. Kita berjumpa kembali di First Presbyterian Church of Redlands Indonesian's Language Worship Service dengan distance worship jam 5 sore lewat online streaming. Saudara, ini adalah hari Minggu kelima di bulan Januari tahun ini, atau dalam kalender gereja disebutkan sebagai Minggu keempat Epifani, yaitu mengingatkan kembali perjalanan umat sebagai kesaksian atas telah hadirnya Sang Mesias Immanuel di tengah umatnya. Saudara, sekarang musim winter di California dan musim hujan. Oleh karenanya itu, pandai-pandailah masing-masing kita untuk menjaga diri dan tetap masing-masing harus distancing karena pandemik belum mereda. Nah, saudara, tetaplah bekerja dan berdoa, ora et labora. Dan tentu saja harapan kami jemaat di dalam kondisi damai sejahtera atas perlindungan dan kasih Kristus Yesus saja. Saudara, harap senantiasa juga semuanya ikut tekun dalam ibadah dan pengabdian, dan kiranya senantiasa dalam anugerah kasih Kristus Yesus kita berteduh. Marilah sekarang
kita mulai dengan panggilan ibadah yang akan kita baca dengan silih berganti. Kasih Allah selalu hadir di tengah persekutuan umatnya. Terang matahari jadi saksinya, ciptaannya sungguh mulia. Kebajikan dan perbuatan Allah ialah kebenaran yang adil. Hikmat dan kekudusannya bagai umat untuk bersembah pujian. Dengan hati yang tulus, marilah kita berbakti, muliakan Tuhan. Kami memuliakan Allah di tengah kehadirannya. Kuasa kasih-Nya kekal. Terpujilah Kristus Yesus. Dalam persekutuan Roh Kudus, kami sujud berbakti. Sekarang saudara, marilah kita bersama-sama corporate prayer yang akan kita baca bersama-sama. Allah Bapa yang Maha Hadir, Dikau dikenal oleh pekerjaan-Mu yang ajaib, penuh pengampunan, cinta kasih, dan anugerah. Kami umat-Mu menjadi saksi, menikmati anugerah dan karunia Tuhan setiap hari. Namun kami lambat mengerti, serta lambat mengucapkan syukur dan sembah kami atas karya Tuhan. Ampunilah kami, hanya di dalam kasih Kristus Yesus saja hidup kami beranugerah. Dikaulah pencipta kehidupan, Tuhan yang Maha Hadir dan melihat hati kami, anugerahkanlah agar dalam pertolongan Roh Kudus kami diperbarui, mendapatkan hidup baru yang mengalir ke dalam diri kami. Terpujilah Kristus Yesus, sekarang dan selamanya. Amin. Saudara jemaat yang dikasihi Tuhan, kiranya kasih dan pengampunan kita masing-masing dideklarasikan di dalam nama Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Nah saudara, Allah Bapa Maha Pemelihara, kebajikan dan perbuatannya yang agung dan bersemarak, serta keadilannya tetap untuk selama-lamanya. Disediakan, bahkan diberikannya rezeki bagi umat yang takut dan dengar-dengaran atas firman-Nya. Berkelimpahan rahmat-Nya di dalam Kristus Yesus untuk umat yang setia kepadanya, dicurahkannya Roh Kudus yang menuntun umat ke jalan benar, disertai terang kemuliaannya yang membawa kita semua kepada kehidupan yang kekal. Marilah saudara-saudara, sebagai umat yang dikasihaninya, berjalanlah dengan akal budi yang baik, serta hikmat dan takut akan Tuhan. Terpujilah Kristus Yesus atas penyertaan umat-Nya sekarang dan selama-lamanya. Amin. Saudara-saudara, pemberitaan firman Tuhan dimulai dengan bacaan ke-1 dari Mazmur 111 ayat 1 sampai 10 dan bacaan yang kedua dari 1 Korintus pasal yang ke-8 ayat 1 sampai 13 dengan judul khotbah Hidup Benar untuk Melayani, Live Well to Serve. Nah saudara, marilah kita berdoa terlebih dahulu mengawali berita firman agar kita dimampukan oleh Roh Kudus dengan pertolongannya dan kemurahannya untuk dimengertikan ayat-ayat firman Tuhan yang sungguh indah dan mulia. Saudara, marilah kita berdoa. Allah Bapa Maha Pemurah, Sang Pemelihara hidup umat-Nya, dengan tak berkeputusan, kami bersyukur atas panggilan firman yang membawa kami ke hadirat Tuhan untuk menerima berita firman bagi umat yang di dalam pertolongan Roh Kudus. Mari berkata-katalah Tuhan, kami siap untuk menerima firman kebenaran sebagai pegangan hidup
sehari-hari dan menjadi umat-Mu yang diperkenan. Sekiranya taburan firman Tuhan menjadi benih-benih yang hidup subur di dalam hati kami, berakar kuat dan tumbuh menjadi kesaksian bagi kemuliaan nama-Mu. Hanya kasih Kristus saja yang telah menebus dosa-dosa kami, agar sekiranya hidup kami menjadi berkelimpahan rahmat Tuhan yang dapat dibagikan sesama untuk kemuliaan nama Kristus Yesus saja. Ampunilah kami masing-masing Tuhan atas banyak kesalahan kami menjalani hidup sebagai umat-Mu yang seharusnya menghasilkan buah-buah kasih. Hanya di dalam Kristus Yesus saja kami mendapatkan arti dan faidah hidup diri ini sebagai kesaksian di tengah-tengah keluarga dan lingkungan kami. Berkatilah live streaming ibadah ini Tuhan, sebagai sarana kami datang kepada Dikau yang dipermuliakan oleh setiap kami. Hanya dalam persekutuan di dalam Kristus Yesus saja kami dapat menjadi berguna sebagai wujud kesaksian murid Tuhan. Kiranya sembah hormat kami hanya bagi-Mu saja, Allah Bapa di surga, dari sekarang sampai selama-lamanya. Dan di dalam nama Kristus Yesus kami berdoa. Amin. Nah saudara, nanti setelah pembacaan firman, kita akan menyanyi pujian bersama-sama mengikuti persembahan lagu di sini. Pembacaan firman Tuhan sore hari ini terambil dari Mazmur 111 ayat 1 sampai dengan 11. Demikian bunyinya. Kebajikan Allah. Haleluya. Aku mau bersyukur kepada Tuhan dengan segenap hati dalam lingkungan orang-orang benar dan dalam jemaat. Besar perbuatan-perbuatan Tuhan, layak diselidiki semua orang yang menyukainya. Agung dan bersemarak pekerjaannya, dan keadilannya tetap untuk selamanya. Perbuatan-perbuatannya yang ajaib dijadikannya peringatan. Tuhan itu pengasih dan penyayang. Diberikannya rezeki kepada orang-orang yang takut akan Dia. Ia ingat untuk selama-lamanya akan perjanjiannya. Kekuatan perbuatannya diberitakannya kepada umatnya dengan memberikan kepada mereka milik pusaka bangsa-bangsa. Perbuatan tangannya ialah kebenaran dan keadilan. Segala titahnya teguh, kokoh untuk seterusnya dan selamanya, dilakukan dalam kebenaran dan kejujuran. Dikirimnya kebebasan kepada umatnya, diperintahkannya supaya perjanjiannya itu untuk selama-lamanya, namanya kudus dan dahsyat. Permulaan hikmat adalah takut akan Tuhan. Semua orang yang melakukannya berakal budi yang baik. Puji-pujian kepadanya tetap untuk selamanya. Demikianlah pembacaan firman Tuhan. Yesus bersabda, berbahagialah mereka yang mendengar, memelihara dan memberlakukan firman Tuhan dalam hidup sehari-hari. Terpujilah nama Tuhan. Amin. Pembacaan firman yang kedua diambil dari kitab Perjanjian Baru, yaitu dari 1 Korintus pasal yang ke-8 ayat 1 sampai dengan yang ke-13. Tentang persembahan berhala. Tentang daging persembahan berhala kita tahu, kita semua mempunyai pengetahuan. Pengetahuan yang demikian membuat orang menjadi sombong, tetapi kasih membangun. Jika ada seseorang menyangka bahwa ia mempunyai suatu pengetahuan, maka ia belum juga menyapai pengetahuannya
sebagaimana yang harus dicapainya. Tetapi orang yang mengasihi Allah, dia dikenal oleh Allah. Tentang hal makan daging persembahan berhala itu kita tahu, tidak ada berhala di dunia dan tidak ada Allah lain daripada Allah yang Esa. Sebab sungguh pun ada apa yang disebut Allah baik di surga maupun di bumi, dan memang benar ada banyak Allah dan banyak Tuhan yang demikian. Namun bagi kita hanya ada satu Allah saja, yaitu Bapa, yang daripadanya berasal segala sesuatu dan yang untuk Dia kita hidup, dan satu Tuhan saja, yaitu Kristus Yesus, yang olehnya segala sesuatu telah dijadikan dan yang karena Dia kita hidup. Tetapi bukan semua orang yang mempunyai pengetahuan itu. Ada orang yang karena masih terus terikat pada berhala, makan daging itu sebagai daging persembahan berhala. Dan oleh karena hati nurani mereka lemah, hati nurani mereka itu dinodai olehnya. Makanan tidak membawa kita lebih dekat kepada Allah. Kita tidak rugi apa-apa kalau kita tidak akan makan, dan kita tidak untung apa-apa kalau kita makan. Tetapi jagalah supaya kebebasanmu ini jangan menjadi batu sandungan bagi mereka yang lemah. Karena apabila orang melihat engkau yang mempunyai pengetahuan sedang duduk makan di dalam kuil berhala, bukankah orang yang lemah hati nuraninya itu dikuatkan untuk makan daging persembahan berhala? Dengan jalan demikian, orang yang lemah, yaitu saudaramu yang untuknya Kristus telah mati, menjadi binasa karena pengetahuanmu. Jika engkau secara demikian berdosa terhadap saudara-saudaramu dan melukai hati nurani mereka yang lemah, engkau pada hakikatnya berdosa terhadap Kristus. Karena itu, apabila makanan menjadi batu sandungan bagi saudaraku, aku untuk selamanya tidak akan mau makan daging lagi, supaya aku jangan menjadi batu sandungan bagi saudaraku. Demikianlah firman Tuhan. Terpujilah namanya. Haleluya. Amin. Berbagi
Yunani live well to serve. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, sudah menjadi satu tradisi. Apabila selesai ibadah, ada ramah tamah dan makan bersama. Disertai dengan omong-omong yang ringan, ngalor ngidul, dengan berbagai topik yang menyenangkan, terlebih lagi untuk kita jemaat di perantauan yang hanya seminggu sekali saja kita dapat saling berjumpa dengan sesama. Nah saudara, hari ini kita tidak perlu rumit-rumit untuk menanyakan atau mengkoreksi siapakah yang memasak, daging apa, dari mana, dan bagaimana rumitnya cara-cara penyajiannya. Namun, ketahuilah saudara, bahwa di masa silam sampai ke zaman rasul-rasul di abad permulaan, soal makanan itu selalu menjadi kasus yang rumit dan serius. Bahkan dibahas halal dan haramnya makanan tersebut di dalam kitab Imamat pasal 11 ayat 2. Katakanlah kepada orang Israel begini, inilah binatang-binatang yang boleh kamu makan dari segala binatang yang berkaki 4, dan seterusnya, dan seterusnya, dan seterusnya. Nah, saudara, di situ dijelaskan dengan sangat teliti daging apa saja yang bisa dimakan, juga yang najis dan tidak boleh dimakan, serta bagaimana cara memasaknya. Makanan-makanan yang sebelumnya telah dipersembahkan berhala pun termasuk kategori najis dan tidak boleh disentuh. Yang makan dapat dikategorikan sebagai penyembah berhala. Juga dijelaskan oleh rasul-rasul dalam Kisah Rasul pasal 15 ayat 20 dan 29. Dan ini ditegaskan sekali lagi oleh Rasul Paulus dalam Kisah 21 ayat 25. Begini bunyinya. Menjauhkan diri dari makanan yang dipersembahkan kepada berhala, dari darah, dari daging binatang yang mati dicekik, dan dari percabulan. Tetapi saudara-saudara ketahuilah bahwa ayat-ayat bacaan sore ini untuk kita 1 Korintus pasal 8 ayat 1 sampai 13 justru berkata-kata di ayat keempat bahwa seyogianya tidak ada berhala di dunia ini dan tidak ada Allah lain daripada Allah yang esa. Sekarang saudara, bagaimanakah kontradiksi itu dapat menjadi pelajaran untuk kita semua hari ini? Saudara-saudara jemaat yang dikasihi Kristus, Rasul Paulus di dalam surat-suratnya mengatakan bahwa ada kebebasan bagi saudara-saudara dan saya yang telah mendapatkan anugerah keselamatan dari Kristus Yesus. Tidak lagi terbelenggu, namun perlu disadari batasannya, yaitu yang pertama, antara kebebasan di dalam Kristus dan komitmen untuk hidup bagi Kristus. Saudara, sekali lagi dengan ringkas, yaitu dalam Kristus dan bagi Kristus. Dan kemudian yang kedua, hari ini kau masing-masing dan aku hidup dengan menjaga balance. Saudara, ini sebagai batasan yang kedua, yaitu menerima anugerah Allah yang disalurkan melalui Kristus Yesus.
dengan aturan-aturan dan etika sebagai bagian hidup tradisi umat-umat murid-murid Kristus. Sekali lagi, yang kedua ini adalah aturan-aturan dan etika bagi murid-murid Kristus. Itu harus menjadi batasan kita di dalam keadaan kita memperoleh kebebasan dari Kristus Yesus sendiri. Bagi jemaat Korintus, saudara, Paulus mengingatkan bahwa berjalan menuruti kebenaran Allah bukan berarti satu aturan tok dan juga bukan hanya sekedar menunjukkan ketaatannya saja. Melainkan termasuk juga di dalamnya melakukan kewajiban-kewajiban menuruti firman yang bertujuan menolong orang lain, agar melihat engkau masing-masing itu sebagai penurut firman, yang artinya kau dan aku mesti peduli terhadap sesamanya orang-orang di sekitar kita. Makanan tidak menjadikan orang jauh atau lebih dekat kepada Tuhan. Juga perangai seseorang terhadap makanan tidak menjadikan dia lebih dekat kepada Tuhan. Bahwa kedekatan Tuhan adalah terdiri dari diri sendiri atau pribadi sendiri kepada Tuhan dalam hal hubungan atau relasi atau connectivity. Nah, saudara, relationship yaitu persekutuan intim dengan Kristuslah yang menjadikan engkau dekat dengan Allah. Begitu pula keintiman satu dengan yang lain di dalam satu persekutuan umat dapat menjadikan umat tersebut lebih dekat kepada Tuhan sendiri. Saudara yang dikasihi di dalam Kristus Yesus, 1 Korintus pasal 8 ayat 9. Tetapi jagalah supaya kebebasanmu ini jangan menjadi batu sandungan bagi mereka yang lemah. Saudara, di dalam kebebasan bicara atau humor, orang suka-suka lupa dan berbicara semau gue, tetapi lupa justru hal-hal yang itulah sama dengan juga berbicara atau humor yang kosong, dan segalanya itu menjadi sia-sia, menunjukkan sikap yang menyalahgunakan kebebasan di dalam Kristus. Bahwa juga di dalam Kristus Yesus, otomatis kita harus menyadari adanya batasan-batasan atas halnya dapat menjadikan masing-masing berbangga diri. Itu harus disadari dengan baik-baik. Galatia pasal 5 ayat 13, janganlah kamu mempergunakan kemerdekaan itu sebagai kesempatan untuk kehidupan dalam dosa. Melainkan layanilah seorang akan yang lain oleh kasih. Demikianlah firman Tuhan. Rasul Paulus memperingatkan kembali kepada kita bahwa kebebasan di dalam Kristus bukan untuk kepuasan diri sendiri, namun justru sebagai satu jalur untuk orang dapat saling mengasihi dan menopang satu dengan yang lainnya bagi kesaksian terhadap Kristus Yesus sendiri.
semua itu mempunyai satu maksud dan tujuan agar umatnya ini berbuah-buah oleh Roh Kudus, mendapatkan kebahagiaan dan damai sejahtera, yaitu dengan saling mendukung dan saling melayani dan dilayani. Di dalam Lukas 22 ayat 27, Yesus berkata, "Aku ada di tengah-tengah kamu sebagai pelayan." Jadi saudara, kebebasan di dalam Kristus Yesus harus terungkapkan dengan hidup benar. Ini harus kita garis bawahi satu kali lagi. Kebebasan di dalam Kristus Yesus harus diungkapkan dengan cara hidup benar, yaitu untuk saling melayani di dalam satu tubuh Kristus. Satu dengan yang lainnya, saling mendukung dan menopang. Dan di situ tidak ada yang merasa dirinya lebih layak daripada yang lain. Saudara, untuk saling memperhatikan dan saling menjaga keutuhan tubuh Kristus satu dengan yang lain adalah seyogianya, yaitu satu refleksi hadirnya Allah di dalam diri umatnya hari ini, dalam dirimu, dan diriku masing-masing. Bahwa seyogianya setiap refleksi atau setiap gerak pribadi kita atau setiap perangai kita yang dihadirkan, yang ditampilkan, itu menjadikan kita makin dekat setiap harinya, tiap-tiap hari kepada Kristus Yesus sendiri. Sehingga dengan demikian kita menjadi makin menyerupai Kristus. Oleh karena itu, saudara, diminta agar kita dapat menjaga diri dengan baik, agar kebebasan dari belenggu apapun yang Yesus berikan untuk kita ini, kita pertahankan, kita pakai, kita hormati sebagai satu jalur pelayanan, yaitu memperkenalkan Yesus kepada siapapun yang kita temui, bahwa kita inilah bukti nyata daripada kehadiran Kristus Yesus sendiri di tengah-tengah umatnya. Amin. Saudara-saudara, setelah menerima firman Tuhan, marilah kita menyatakan iman kita masing-masing sesuai dengan pengakuan iman rasuli. Saudara, marilah kita bersama-sama mengaku, "Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, yang lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Saudara-saudara, sekarang tiba waktunya kita mendapat kesempatan untuk memberikan persembahan. Saudara, diingatkan sekali lagi, kita masing-masing sebagai anak-anak Tuhan yang setia dan mengerti bertanggung jawab atas pekerjaan Tuhan di dunia ini. Untuk itulah saudara, serta juga mengucapkan syukur atas rezeki yang Tuhan sudah berikan untuk kehidupan kita tiap-tiap hari.
Maka saudara, inilah kesempatan yang baik. Persiapkanlah amplop persembahan saudara, dan nanti kirimkanlah ke PO Box yang alamatnya pun akan tertera di layar saudara. Saudara, Tuhan memberkati persembahan saudara masing-masing. Marilah sekarang kita berdoa terlebih dahulu untuk persembahan ini. Mari kita berdoa. Allah Bapa Surgawi, Maha Kasih, berlimpah rahmat-Nya tak berkesudahan bagi kami yang Dikau kasihi. Bersama ini kami menyatakan syukur kami dalam bentuk persembahan. Mohon Tuhan berkenan agar persembahan ini dapat menjadi misi gereja, pembawa terang firman Tuhan bagi umat sesama. Senantiasa bentuklah hidup kami, ya Tuhan, oleh kasih dan rahmat Kristus Yesus, agar selalu hidup dalam jalur pengabdian bagi Dikau. Karena hanya di dalam Kristus Yesus sajalah, yaitu penolong kami, tempat kami berseru, yang selalu bersama kami, pembela dan pelindung umat terhadap semua keduniawian. Dalam persekutuan Roh Kudus, tuntunlah kami untuk selalu berada dalam lingkup persekutuan umat yang dengar-dengaran atas firman dengan makin setia dan taat bagi Kristus Yesus saja, Juru Selamat kami. Hanya di dalam kasih Kristus Yesus, kami mendedikasikan diri menjadi anak-anak Tuhan yang berpengharapan, serta dapat dipercaya untuk bekerja dan bersaksi bagi nama dan kemuliaan Kristus Yesus saja. Sehingga hidup kami menjadi berfaedah bagi misi Kristus dengan damai sejahtera bagi umat yang Dikau kasihi. Kami bersyukur dan mohon Tuhan, terimalah sujud sembah kami, Tuhan, serta persembahan ini yang menjadi refleksi kasih Tuhan bagi kami masing-masing. Mohon agar Dikau berkenan menerima dan memberkatinya, yang di dalam nama Kristus Yesus kami berdoa. Amin. Tenanglah kini hati
Saudara-saudara, sekarang marilah kita berdoa syafaat dan yang akan diakhiri dengan doa Bapa kami bersama-sama. Nah, saudara-saudara, apabila ada permintaan doa khusus, silakan jangan ragu-ragu teks atau call saya untuk dapat dimasukkan di dalam pokok-pokok doa bersama ini. Saudara, marilah tundukkan kepala, kita berdoa. Allah Bapa Surgawi, Maha Hadir, rahmat-Nya berlimpah tak berkesudahan, yang oleh karenanya kami menaikkan doa syafaat ini. Mohon yang berkenan Dikau kabulkan, serta mantapkanlah iman kami bagi yang sedang menanti proses doanya sedang berlangsung. Oh Tuhan, kami mohon sekiranya damai sejahtera, perlindungan, serta keamanan bagi seluruh jemaat pendengar ibadah ini agar senantiasa sehat dan nyaman masing-masing dan hidup bahagia terlindung dari pandemik yang masih berlanjut. Kami panjatkan dalam doa ini untuk seluruh jemaat pendengar live streaming ini hanya bersandar oleh kasih Kristus Yesus saja. Untuk mereka yang bekerja di front terdepan healthcare sehari-hari, lindungilah Tuhan. Serta bagi seluruh jemaat masing-masing di dalam pekerjaan mereka, beserta keluarga yang stay home, lindungilah kami, ya Tuhan. Aman di tangan kasih-Mu dari virus pandemik ini, selamat dan sehat oleh kasih Kristus Yesus, Sobat yang setia selalu ada. Kami naikkan dalam doa syafaat ini untuk saudara-saudara yang masih lemah dalam perawatan. Mohon Tuhan Yesus pulihkanlah kesehatannya. Juga yang sedang dalam kedukaan. Mohon Tuhan Yesus sembuhkanlah, hiburkanlah dari keluh kesah mereka. Bahwa Dikaulah Tuhan, sajalah sahabat umat yang setia, hingga kami tetap kuat menghadapi hari-hari depan kami dan berkepastian bersama dengan Dikau, Kristus Yesus sendiri. Ya Tuhan, kami naikkan dalam doa ini, baik USA dan Indonesia, kedua negara ini, Tuhan, masing-masing di dalam permasalahannya sendiri. Mohon Tuhan tetap campur tangan di dalam kasih Kristus Yesus, mengendalikan pejabat-pejabat agar berhati yang menengadah kepada Kristus Tuhan saja. Di dalam mereka menjalankan pemerintahan dengan takut dan hormat atas firman-Mu saja. Hingga rahmat anugerah Tuhan boleh hadir di negara ini masing-masing. Karena hanya di dalam Dikau saja, Tuhan, kami berhimpun dan berserah. Mohon kasih pengampunan-Mu bagi seluruh negeri dan bangsa-bangsa ini. Bagi tiap-tiap umat di dalam negeri ini masing-masing, tahirkanlah kami masing-masing kembali. Berkatilah Tuhan ekonomi seluruh umat Tuhan di dalam pandemik dunia ini, agar tetap terpelihara oleh anugerah Kristus Yesus saja, yang dengan pertolongan Roh Kudus, berikanlah kami masing-masing tubuh sehat dan hati yang bahagia, serta tekun datang kepada firman Tuhan yang menjadi sumber kekuatan kami. Ya Yesus, dikalau sahabat umat yang setia, bagi anak-anak-Mu di dalam keluarga Allah Bapa Maha Kasih sajalah kami berkemenangan oleh pertolongan Roh Kudus yang memberikan terang di jalan kami. Mohon Tuhan berkenan atas seruan doa kami yang dengan penuh syukur atas damai sejahtera serta kebenaran Kristus Yesus yang telah mengajarkan murid-muridnya berdoa. Saudara-saudara, mari kita berdoa bersama-sama. Doa Bapa kami. Bapa kami yang ada di dalam surga,
dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan segala kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami dari yang jahat, karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Saudara-saudara jemaat yang dikasihi Tuhan, kiranya anugerah damai sejahtera dari Allah Bapa dan Tuhan Yesus Kristus di dalam pertolongan dan persekutuan Roh Kudus ada, tersedia, dan menjadi milik saudara dari sekarang sampai Maranatha, kedatangan Yesus yang kedua kalinya. Amin. Saudara, sekali lagi selamat sore. Sampai kita berjumpa kembali minggu depan. Dan saudara, tetap setialah. And Jesus loves you all. Saudara, kita akan akhiri seperti biasa dengan postlude. And may God bless you all. Amin.